Shalom, sebelum kita memulai ibadah online kita, terlebih dahulu kita berdoa siapa? Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di atas surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan kalau di pagi hari yang indah ini kami masih bisa mengikuti ibadah Tuhan walaupun secara online. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Bapak, kalau di pagi hari ini Tuhan kami mau berdoa buat bangsa yang kami cintai. Tuhan tahu apa yang terjadi atas bangsa kami. Biarlah belas kasih Tuhan turun atas bangsa kami. Khususnya Tuhan untuk masalah pandemi yang sampai saat ini masih merajalela Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, wahai engkau COVID-19, diam tenanglah. Tuhan yang memberkati pemerintahan yang ada, dari presiden hingga RT RW-nya Tuhan. Kiranya takut akan Tuhan ada atas mereka. Di saat mereka mengambil keputusan, kebijakan Tuhan, biarlah itu datangnya daripada Tuhan dan membawa Indonesia semakin hari semakin baik. Diberkati juga Tuhan TNI, Polri, BIN, bahkan badan-badan yang membantu keamanan bangsa kami di saat mereka melakukan tugas mereka, di mana Tuhan PPKM yang saat ini sedang berjalan Tuhan, biarlah mereka melakukan itu dengan takut dan gentar akan Tuhan, sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang diberlakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala pembina kami, Lebih Gatot Subroto, Pak Niko Nyatora Harjo Tuhan, keempat wakil gembalanya, gembala rayon kami Tuhan rayon 9, Pak Yongki Topaning Joyo, kedua wakil gembala Pak Ari dan Pak Risa, gembala cabang Rati, bahkan Tuhan sampai kepada gembala-gembala kul. Kiranya Tuhan yang memberkati seluruh keluarga hamba-Mu Tuhan. Hati Bapa ada pada mereka Tuhan, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, Tuhan yang memberkati. Tudung perlindungan Allah sempurna. Kami juga berdoa gembala kami di EOM Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan, Bapak Abraham Sugio, Ibu Dewi Tuhan. Kami percaya dimanapun saat ini mereka berada, kami percaya penyertaan pengurapan Allah sempurna atas kedua hamba-Mu. Diberkatilah Tuhan keluarganya, ketiga putri, mantu, dan oma terkasih yang tinggal bersama dengan hamba-Mu. Kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna atas keluarga besar hamba-Mu. Biarlah Tuhan hati Bapa ada atas hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam menggembalakan setiap umat yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu Tuhan yang ada di Lebih Epicenter of Mercy. Apapun yang menjadi masalah yang dihadapi Tuhan, biarlah Tuhan yang campur tangan. Satu hal yang kami percaya, Tuhan menyediakan jalan keluar bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dan Tuhan yang menjadi pahlawan bagi setiap jemaat yang ada di EOM. Dan kami berkatakan, jemaat di EOM adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau. Bahkan Tuhan, siapapun yang mengikuti ibadah online ini Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati, kiranya Tuhan yang memelihara seluruh kehidupan mereka. Terpuji-pujilah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang kasihi Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, kita mengucap syukur kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Saudara mungkin yang ada di rumah atau di jalan, kita mengucap syukur kita tetap bisa beribadah. Amin. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan, dengan pujian penyembahan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus. Ia la la ba ya shanda. Ia la la ma ya shanda la la ba ya se.
siap dengan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi dan selamat berjumpa dalam ibadah online minggu. Dan kami percaya ibadah ini bukan ibadah yang biasa kita hadiri, tetapi biasa yang mengandung janji, ibadah yang mengandung mukjizat, dan ibadah yang mengandung jawaban, karena Allah ada buat kita. Mari kita persiapkan hati kita, persiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita, biar pemberitaan firman pagi ini bisa mengubahkan hidup kita, membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga Tuhan dipermuliakan, Tuhan diagungkan, dan Tuhan ditinggikan. Apapun keadaan kita, apapun keberadaan kita, apapun situasi kita, saya mau katakan Tuhan ada buat kita. Bahkan pandemi tidak membuat kita surut untuk melayani Tuhan. Pandemi tidak membuat kita surut untuk mencari hadirat Allah. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan, dan biar Tuhan yang memimpin kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih kami ada sampai saat ini, kami ada. Kami boleh berdiri di atas kaki kami. Kami boleh ada sampai saat ini. Kami boleh menikmati anugerah, pertolongan, dan campur tangan yang datang daripada Tuhan turun atas kami. Sehingga kami boleh menikmati hidup yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ibadah online pagi hari ini. Kami percaya oleh firman-Mu kami akan mendapatkan arahan-arahan sorga. Oleh firman-Mu kami akan mendapatkan kekuatan-kekuatan Allah. Oleh firman-Mu kami akan mendapatkan kemampuan untuk menikmati setiap anugerah yang Kau nyatakan atas kami. Bapa, berbicara, urapi kami semua tanpa terkecuali. Lihat jemaat-Mu ya Tuhan, dan kami percaya kelemahan kami Engkau pun mengetahuinya. Di dalam nama Yesus kami siapkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk mendengarkan daripada firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam keseharian hidup, kita sering melihat orang-orang yang jahat kepada kita. Dalam keseharian, dalam kehidupan, dalam lingkungan, bahkan tidak jarang dalam rumah tangga, ada saja orang yang mengecewakan kita, ada saja orang yang melukai kita, atau sebaliknya, justru kita berkesempatan mengeluarkan perkataan-perkataan kasar, perkataan-perkataan kotor, perkataan sia-sia yang melukai orang lain. Perkataan-perkataan yang membuat orang terluka, perkataan-perkataan yang membuat orang tertolak. Bahkan orang yang dulu kita hormati, orang yang dulu kita kasihi, orang yang dulu kita hargai luar biasa karena kebaikannya, karena perhatiannya kepada kita, tetapi akhirnya dia menyakiti hati kita, dia melukai kita. Bahkan tidak jarang, bahkan tidak sedikit pula orang tertolak karena perkataan orang lain. Nah, tema khotbah saya dalam ibadah online pagi ini adalah orang yang jahat hidupnya akan susah sendiri. Orang yang menjahati seseorang hidupnya akan susah. Orang yang punya rancangan jahat kepada orang lain, apa yang dirancangkan itu akan menimpa dirinya. Oleh sebab itu, sebelum kita masuk perenungan yang lebih dalam, ayo koreksi kita. Pernahkah kita berbuat jahat kepada orang lain, atau sebaliknya kita diperlakukan jahat orang lain kepada kita? Ayo kita koreksi. Yang jelas orang yang jahat akan susah sendiri. Saya berdoa kita bukan barisan orang yang jahat. Saya berdoa kita semua bukan orang barisan yang suka menyakiti hati orang lain. Saya berdoa kita adalah orang-orang yang menyenangkan orang banyak. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya.
Mari buka Alkitab kita, terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Ada kisah menarik, ada kisah yang luar biasa. Di firman Tuhan dalam Kejadian 50 ayat 20 berkata demikian, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, saudara pasti tahu cerita ini, saudara pasti tahu kisah ini. Yusuf menghadapi abang-abangnya, kakak-kakaknya, yang notabene adalah punya rancangan-rancangan yang jahat, rancangan yang ingin mencelakakan daripada Yusuf. Rancangan-rancangan yang membuat Yusuf tidak suka, rancangan yang membuat Yusuf menderita. Tapi sekali lagi, Kejadian 50 ini mengingatkan, apapun yang dirancangkan dengan niat yang jahat, apapun yang akan diperbuat dengan niat yang kotor, orang yang melakukan demikian akan mengalami kesengsaraan yang luar biasa. Bayangkan, Yusuf tidak salah, harus dijual menjadi budak. Bayangkan Yusuf yang tidak melakukan kesalahan harus menjadi pelayan di tempat lain. Bayangkan Yusuf yang tidak melakukan tindakan amoral, asusila, harus menerima fitnahan daripada istri Potifar sehingga dia harus dipenjara. Tetapi yang luar biasa, pergumulan, penderitaan, masalah yang dihadapi Yusuf justru menjadi jumping stone, batu lompatan. Yusuf mengalami promosi. Bahkan Yusuf menjadi prime minister atas Mesir. Orang kedua yang luar biasa dipakai di negeri orang. Dimulai dari mana? Aniaya. Dimulai dari mana? Rancangan jahat orang lain. Dimulai dari mana? Penderitaan. Ternyata hal-hal yang tidak baik yang pernah menimpa kita, sesungguhnya itu adalah proses untuk kita menuju kepada kedewasaan. Yusuf dijahati kakak-kakaknya, saudara yang dikasihi Tuhan. Bukan orang lain. Kakak-kakaknya yang satu ayah daripada Yakub. Pernahkah saudara disakiti dengan saudara kandung? Pernahkah saudara disakiti dengan orang-orang yang terdekat dengan saudara? Pernahkah Anda tertolak dengan orang-orang yang dulu begitu baik kepada kita, bermulut manis, berkata indah, tapi nyatanya menolak kita? Anda tidak sendirian. Yusuf mengalami hal yang sama, yang luar biasa. Pembelaan Tuhan itu dahsyat. Semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Demikian firman Tuhan. Semua orang yang menista, yang menghina, yang mengolok-olok engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Ini satu perkataan, satu realita yang Yusuf alami. Satu kenyataan yang Yusuf nikmati daripada janji Tuhan yang luar biasa atas hidupnya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kakak-kakaknya yang merencanakan hal yang jahat, bukannya mendapatkan anugerah atau kekayaan dari kejahatannya, justru dari kejahatan kakak-kakaknya, Yusuf malah dipromosikan. Justru kakak-kakaknya mengalami penderitaan yang luar biasa. Ada amin? Saudara paham sampai di sini? Jemaat Tuhan yang dikasihi Allah yang luar biasa. Ada contoh yang kedua, terambil dari Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian dalam Daniel pasal 6 ayat ke-25. Diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke goa dalam goa singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar goa itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Saya percaya saudara pun tahu dengan kisah ini.
Daud ketika di Kasdim, Daud dalam masa pembuangan, saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, tidak melakukan kesalahan. Bahkan dia taat kepada Raja Nebukadnezar. Dia menjadi seorang penasehat raja yang luar biasa. Tetapi orang-orang ahli nuju, orang-orang Kasdim mulai iri kepada Daniel. Bagaimana cara menjatuhkan Daniel? Bagaimana caranya supaya Daniel tidak dipercaya raja? Supaya Daniel tidak lagi punya kedudukan yang tinggi. Mulai ada niat jahat. Mulai ada rencana-rencana yang ingin menjatuhkan. Bahkan mulai ada satu agenda-agenda untuk menjerat daripada Daniel. Yang luar biasa. Secara aturan pemerintahan, Daniel tidak didapatkan melakukan kesalahan. Secara hubungan, mungkin hubungan secara baik dengan raja, itu pun tidak didapatkan kesalahan. Hanya mereka akhirnya menemukan titik lemah bahwa Daniel tidak pernah meninggalkan Tuhan Allahnya. Bahkan dia menyembah Allah dalam satu hari 3 kali. Langit-langit sotoh rumahnya terbuka mengarah ke Yerusalem. Dan itu sarana untuk dipakai mereka untuk menjahati Daniel. Supaya Daniel dijatuhkan. Dan itu berhasil. Seperti itu dalam tanda kutip secara mata manusia. Daniel mendapatkan penghukuman. Daniel mendapatkan akibat daripada kesetiaannya kepada Tuhan. Dimasukkan ke gua Sina yang luar biasa. Karena Daniel melakukan kehendak Tuhan. Karena Daniel taat kepada Allah. Karena Daniel tidak pernah menyakiti hati Tuhan. Sekalipun singa-singa yang buas itu seolah-olah menunggu Daniel. Ketika Daniel masuk ke gua singa itu, semua mulut singa dikatupkan. Apa upah yang didapatkan daripada orang-orang yang jahat? Apa upah daripada orang-orang yang merencanakan, mereka-rekakan kejahatan buat Daniel? Nah, Daniel 6 ayat 20 berkata apa? Diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel. Bukan hanya orang-orang ini, tetapi anak-anaknya, istri-istrinya. Dihabisi oleh singa-singa itu. Atas apa? Atas tuduhan yang diberikan kepada Daniel. Atas apa? Atas rancangan yang jahat terhadap Daniel. Bapak, Ibu, Saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi Allah. Jika Anda setia kepada Tuhan, jika Anda taat kepada Tuhan, jika Anda tidak melanggar perintah-perintah Tuhan, orang boleh mereka-rekakan yang jahat atas saudara. Orang boleh menuduh saudara melakukan tindakan yang jahat. Tapi dengar, pembelaan Tuhan luar biasa. Pembelaan Tuhan dahsyat, pembelaan Tuhan ajaib. Bahkan kita tidak pernah dibiarkan berjalan sendirian. Kita tidak pernah dibiarkan menghadapi situasi yang sulit sendirian. Ada tangan yang perkasa sekalipun tidak kelihatan, itu menolong kita. Ada penyertaan yang tidak kelihatan tapi nyata atas hidup kita. Amin. Siapapun Anda yang melayani Tuhan, kita tidak didesain untuk menyenangkan semua orang. Memang kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi senangkan Tuhan, senangkan Allah, lakukan kehendak Tuhan. Orang boleh merekakan yang jahat, tapi kalau Tuhan yang membela kita, siapa lawan kita? Ada amin? Saya berdoa saudara berani berkata lantang haleluya. Ya, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Mazmur pasal 37 ayat yang ke-9 jelas berkata, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Artinya saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pembelamu bukan manusia, yang menjadi penolongmu bukan manusia, yang ada di dalam hidupmu bukan lagi manusia yang membela saudara, tetapi ada tangan Tuhan yang siap melenyapkan orang-orang yang jahat. Bahkan Alkitab lain berkata, terjemahannya berkata bahwa penghakiman dan penghukuman itu haknya Tuhan. Kita nggak usah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tangan Tuhan akan bergerak menolong kita. Oh, yang setuju katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saya berdoa saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika Anda mendengarkan pemberitaan firman ini,
Tidak ada sedikit pun niat jahat untuk kita lakukan buat orang lain. Tidak ada sedikit pun niat jahat keluar dari hati kita untuk mencelakai orang lain, apalagi sesama teman pelayanan. Amen. Mungkin bisnismu hari ini dicurangi orang lain, usahamu diambil orang lain, apa yang kau kerjakan dicurangi orang lain. Dengar baik. Kalau engkau tidak melakukan kejahatan dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, percayalah Allah tidak tidur, Allah tidak tertidur, bahkan Allah tidak lelah membela saudara. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Mazmur 27 ayat yang ke-10 firman Tuhan juga berkata demikian. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ini sesuatu perkataan yang luar biasa. Allah tidak pernah menolak orang yang mencari Dia. Allah tidak pernah menolak orang yang sungguh-sungguh berharap kepadanya. Sekalipun orang tua kita menolak kita, tapi Tuhan tidak pernah menolak kita. Allah ada buat saudara dan saya. Allah senantiasa hadir dalam hidupmu, hadir dalam masalahmu, hadir dalam pergumulanmu, dan hadir atas masa depan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Allah yang setia saja membuka tangannya buat kita, Allah yang setia selalu ada buat kita, Allah yang setia tahu pergumulan dan masalah saudara, alasan apa kita lelah berharap dalam Tuhan? Alasan apa kita punya keinginan membalas kejahatan yang orang lakukan kepada kita? Alasan apa kita ingin mencelakai orang lain? Biarlah Tuhan yang hidup itu adalah Allah yang ada atas hidup kita. Allah yang hidup itu adalah Allah yang ada untuk membela setiap perkara kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saya bacakan satu ayat berikutnya. Dalam Kejadian pasal 12 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Ada amin? Ini luar biasa. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Saudara bayangkan, ada orang yang berbuat baik kepada saudara, yang akan membalas perbuatan baik kepada saudara, bukan saudara lagi, Tuhan turun tangan. Bila mana ketika kita taat kepada Tuhan? Bila mana ketika kita setia kepada Tuhan? Bila mana ketika kita menyenangkan hati Tuhan? Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Tapi sebaliknya, kalau ada orang jahat, orang yang menusuk saudara dari belakang, orang membicarakan saudara, orang mengutuki saudara, Tuhan berkata apa? Aku yang akan mengutuki mereka. Wow. Pembelaan Tuhan luar biasa. Makanya tadi saya bilang dalam tema khotbah, orang yang jahat hidupnya akan susah. Orang yang punya niat jahat hidupnya pasti menderita. Orang yang berbuat jahat hidupnya pasti tidak akan pernah bahagia. Pak, tapi kelihatannya bahagia. Itu semua kemenangan sesaat yang dia nikmati, pada akhirnya dia akan menuai hasil yang lebih buruk dari apa yang ia duga. Dia akan menuai hasil yang lebih buruk dari apa yang ia sangkakan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan atas orang percaya itu iya dan amin. Saudara bayangkan dalam Kejadian 12 ayat 3c tadi berkata apa? Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapatkan berkat. Jadi hidup kita membawa dampak yang positif. Tindakan kita memberikan influence yang positif. Bahkan setiap tutur kita harusnya memberikan impact yang mengubahkan orang dari kekhawatiran menuju kepada kepastian, dari duka menjadi penghiburan, dari kesusahan menjadi sukacita. Yang setuju katakan amin. Kehadiran kita memberikan dampak. Perkataan kita memberikan solusi. Doa-doa kita berkuasa.
Bahkan setiap ide yang karena revelation daripada Allah akan membuat orang yang berbeban berat diberikan keringanan. Bahkan tidak menutup kemungkinan oleh karena doa orang percaya, orang yang sakit pun akan disembuhkan. Yang setuju katakan amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Allah, kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak mungkin mengingkarinya. Kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menggenapi setiap janji firman-Nya. Kalau Tuhan yang sudah memulai, Tuhan pasti bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Boleh tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Katakan haleluya. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah mengizinkan sesuatu terjadi atas hidup saudara, bagaimana dengan kita? Pak, saya sudah melayani. Pak, saya sudah sungguh-sungguh. Pak, saya sudah mengembalikan persembahan, perpuluhan segala macam. Tapi kenapa hal-hal yang buruk menimpa saya? Tapi dengar baik, saya akan bawakan catatan khusus buat jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika Allah mengizinkan sesuatu terjadi atas hidupmu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara berbicara dengan jelas. Pertama, bahwa Dialah pencipta kita. Ia tahu batas kekuatan masing-masing manusia ciptaan yang dikasihinya. Olehnya 1 Korintus 10:13 berkata apa? Pencobaan yang engkau hadapi tidak akan pernah over capacity. Pencobaan masalah yang engkau hadapi tidak mungkin melebihi kekuatanmu. Tapi justru di balik pencobaan, justru di balik masalah, Tuhan tidak berhenti untuk berkarya atas kita. Bahkan Tuhan memberikan jalan keluar atas kita. Yang kedua, bila mana ketika sesuatu diizinkan terjadi atas hidup, ingatlah apapun yang Tuhan izinkan terjadi, pasti ada maksud baik di baliknya. Saya rasa ketika Yusuf ada di penjara, dia belum pernah membayangkan bahwa dia akan menjadi Perdana Menteri di Mesir. Saya rasa ketika Daud difitnah, memperkosa daripada istri Potifar, dia tidak akan pernah berpikir akan menjadi orang penting di negeri orang. Betul? Saya pikir ketika Daud ada di padang gurun Yehuda, sedang dikejar-kejar oleh Saul, Daud tidak memikirkan tahta yang berikutnya. Tapi dengar, setiap masalah, pergumulan, air mata, badai, pencobaan, apapun yang saudara hadapi, Tuhan punya rencana yang indah atas hidup kita. Bapak, Ibu, kakak, adik, semuanya bilang kanan kirimu kalau saudara beribadah lebih daripada satu orang. Bilang begini, Tuhan punya rencana yang indah atas masalah. Bilang kanan kiri, di balik pergumulan Tuhan sediakan jawaban yang luar biasa. Amin. Di balik air mata ada rencana yang besar yang Tuhan mau berikan atas kita. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, kenapa diizinkan Tuhan terjadi masalah itu atas hidupmu? Tuhan mau Anda fokus kita bukan pada perbuatan jahat orang lain kepada kita. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan mau supaya kita tidak fokus kepada apa yang orang buat, sesuatu yang jahat atas kita. Namun fokuslah pada apa maksud Allah mengizinkannya. Pak, tapi hati saya pedih. Pak, tapi hati saya kecewa. Pak, saya malu dengan lingkungan. Saya malu dengan keluarga. Malu dengan apa yang saya hadapi. Dengar. Jangan fokus kepada orang yang melukai engkau. Jangan fokus pada orang yang menyakiti engkau. Fokuslah kepada Tuhan. Sebab Tuhan punya rencana yang indah atas hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Saya mau berikan clue buat saudara. Sikap yang benar ketika dijahati. Ada amin? Sikap yang benar ketika saudara terlukai. Sikap yang benar ketika saudara mulai diolok-olok. Yang pertama, saudara catat dengan cepat. Jangan biarkan sukacitamu, damai sejahteramu, kebahagiaanmu, serta mimpimu terampok oleh keadaan. Tetapi
Tetapi biar sukacitamu tetap ada, damai sejahteramu tetap utuh, kebahagiaan tetap ada, mimpi-mimpimu tetap engkau hidupi. Amen. Yang kedua, bagaimana sikap yang benar ketika kita dijahati? Jangan biarkan hubungan kita dengan Tuhan terganggu. Jangan sampai saudara merasa tidak maksimal. Karena apa? Karena Anda dizolimi. Waduh, dizolimi, disakiti oleh orang lain. Jangan sampai hubunganmu yang baik, mesbahmu yang engkau bangun sudah luar biasa, menjadi terganggu oleh karena masalah yang kau hadapi. Yang ketiga, jangan biarkan hati dan pikiranmu diisi dengan hal-hal yang duniawi. Karena yang duniawi ini sifatnya sementara. Saudara gak usah memikirkan apa dan bagaimana, terlebih mikir bagaimananya 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang. Pak, Bu, kesusahan sehari cukup sehari, hari esok ada kesusahannya sendiri. Tetapi orang yang berjalan kepada dengan Tuhan tidak akan pernah dibiarkan kakinya jatuh terjerembab. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Yang keempat, tetap berkualitas sebagai orang benar dengan kualitas atau mental kerajaan surga. Ada apa? Ini penting Bapak Ibu saya sampaikan supaya Anda menyadari bahwa mentalitas kita bukan mentalitas yang murahan, bukan mentalitas yang gampang roboh karena masalah dan angin yang tidak kencang. Betul? Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang boleh menjahati saudara sampai sayap saudara patah. Dengar baik, terlalu puitis bahasa yang saya sampaikan. Orang boleh menjahati saudara sampai sayap saudara patah, sehingga untuk sementara waktu saudara tidak bisa terbang. Tetapi sekali Raja Wali tetap Raja Wali, sekalipun kualitas surgawi tetap kualitas surgawi. Anda bukan burung emprit yang tidak ada harganya, tapi Anda adalah burung Raja Wali yang melihat masalah dari ketinggian, yang melihat masalah dari tinggi, dan Anda akan tetap terbang tinggi. Anda adalah warga kerajaan sorga. Anda adalah didesain menjadi orang-orang yang punya mentalitas kerajaan sorga. Jangan tipis telinga mendengarkan olok-olok orang lain. Jangan tipis telinga hanya karena mendengar fitnah orang lain. Jangan tipis telinga karena nama kita dibicarakan hal-hal yang buruk pada orang lain. Berjalan terus bersama dengan Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan. Berjalan bersama dengan firman Tuhan. Saudara akan keluar lebih daripada sekedar pemenang. Dan sekali lagi saya sampaikan buat saudara, saudara tidak usah memikirkan bagaimana caranya Tuhan melakukan pembelaannya. Itu urusan Tuhan. Bagian kita melakukan hal yang benar, bagian kita menyenangkan hati Tuhan, dan bagian Tuhan akan menyenangkan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita percaya Tuhan hadir atas ibadah kita. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat arahan-arahan-Mu. Terima kasih buat tuntunan-Mu. Biarlah kami boleh mengerti bahwa kami tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Sekalipun orang menyakiti kami, sekalipun orang melukai kami, sekalipun orang memfitnah kami, sekalipun orang meninggalkan kami, kami tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebab orang yang berbuat jahat kepada kami, hidupnya akan lebih susah. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami punya pengharapan, dan kami boleh berjalan, berdiri, bahkan berlari bersama dengan Tuhan, mencapai tujuan kami untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Materaikan firman-Mu atas jemaat-Mu, dan kami percaya setelah ibadah ini kami mendapatkan kekuatan dan pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Tuhan pembela kami, Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Bapak Ibu jemaat EOM yang saya kasihi, saatnya kita akan membawa persembahan di hadapan Tuhan. Biarlah kita datang kepada Tuhan bukan dengan tangan yang hampa, tapi kita membawa persembahan yang baik,
bukan asal-asalan. Biar setiap persembahan kita diterima di hadapan Tuhan, baru nanti kita tutup dengan berkat. Mari angkat persembahanmu di hadapan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mengangkat dan membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami atas penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu, karya agung penebusan-Mu. Kami bawa dengan sukacita dan ucapan dan ungkapan syukur ke hadapan-Mu. Biarlah persembahan ini Engkau terima dengan sukacita, sebagaimana kami bersukacita atas pemeliharaan dan sukacita pula yang Kau berikan terus atas kami. Di dalam nama Yesus kami bawa persembahan kami. Amin. Mari buka kedua tangan. Buka hatimu di hadapan Tuhan, arahkan imanmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan diberikannya engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah bisnis usaha pekerjaanmu, diberkati apa yang kau kerjakan. Tuhan buat berhasil, sebab kasih karunia pertolongan datang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan. Pertolongan Roh Kudus senantiasa turun atas kita dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan dengan iman sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.